satu peristiwa penting ini, yakni putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelumnya menyidangkan gugatan dari PDIP, khususnya gugatannya, tepatnya ini maksud saya gugatan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nah, putusan ini sangat menentukan apakah Gibran itu tetap akan dilantik menjadi wakil presiden atau batal. Nah, itu konsekuensi yang sangat mungkin terjadi hari ini berkaitan dengan putusan yang akan disampaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Rencananya seperti yang diumumkan oleh PT UN Jakarta itu, mereka itu akan membacakan putusan secara elektronik melalui e-court, yaitu pada pukul 13 atau pukul 1 siang nanti itu sampai selesai. Itu yang bisa kita pantau dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta. Pelaksanaan sidang perkara ini sudah berlangsung 4 bulan lebih dengan sidang perdana itu pada Kamis tanggal 30 Mei 2024. Tapi tidak disebutkan ini oleh laman SIPP siapa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kasus ini memang banyak ditunggu-tunggu. Jadi ini sesungguhnya bukan gugatan terhadap Gibran, tapi gugatan terhadap KPU berkaitan dengan keputusan dari KPU untuk meloloskan pasangan Prabowo Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024, sementara peraturan KPU-nya itu belum diubah. Ini kan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Harusnya kan kemudian dibuat peraturan KPU atau yang sering disebut dengan PKPU yang mengubah PKPU sebelumnya berkaitan dengan batas usia. Ya, ini menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tapi pada waktu itu KPU tidak melakukan itu, namun mereka sudah menerima begitu saja ya pendaftaran dari Prabowo dan Gibran itu. Dan inilah yang kemudian digugat oleh PDIP sebagai pemohon intervensi gitu ya. Perkara ini didaftarkan oleh PDIP itu pada hari Selasa tanggal 2 April 2024. Dan dalam permohonannya itu PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta untuk memerintahkan KPU menunda pelaksanaan keputusan KPU nomor 36 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mulai dari provinsi dan sampai kota dan kabupaten. Sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP pada waktu itu juga meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apapun sebagai bagian dari pelaksanaan keputusan KPU nomor 30 tahun 2024 sampai dengan perkara akuo berkekuatan hukum tetap. Dan PDIP itu meminta agar PT UN menyatakan batal keputusan KPU tersebut. Selain batal, ini KPU juga diminta untuk mencabut kembali keputusannya. Dalam salah satu gugatannya dikatakan bahwa memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana tercantum pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 tahun 2024. Kalau lihat gugatannya, sebenarnya ini yang dituju bukan hanya Gibran, tetapi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, mengapa kok kemudian banyak disebut-sebut bahwa kalau sampai gugatan PDIP itu dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang batal dilantik itu hanya Gibran, tidak termasuk Prabowo. Ada penjelasan sebelumnya ini dari anggota tim hukum PDIP, yakni Gayus Lumbun, yang ini dulu sebelumnya adalah juga seorang hakim agung ya. Dia menyatakan bahwa Gibran Rakabuming itu bisa batal dilantik sebagai wakil presiden jika gugatan yang mereka ajukan itu dikabulkan. Sebab kata Gayus, yang digugat oleh PDIP itu adalah perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum karena tetap menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo, padahal belum membicarakan perubahan peraturan KPU atau PKPU dengan DPR RI.
Jadi prosedurnya memang pembuatan PKPU itu harus konsultasi dulu atau harus melakukan pembicaraan dulu dengan DPR RI. Pada waktu itu kan KPU itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya tahun 2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang membuat Gibran bisa menjadi calon wakil presiden, dan ini kan waktu itu menimbulkan kehebohan luar biasa, dan kemudian Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ya. Dan dari putusan MKMK itu kemudian diputuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang ini juga merupakan paman Gibran itu melakukan pelanggaran etik berat, dan kemudian dia dicopot dari jabatannya. Ini karena dalam putusan ini dia ada konflik of interest sebagai hakim yang memutus perkara ini. Jadi kata Gayus Lumbun, yang bermasalah bagi kami Gibran, ya itu yang tidak bisa dilantik. Menurut Gayus, jika penyelenggaraan pemilu tidak sah karena ditemukan cacat hukum, maka putusan MK tidak dapat dieksekusi. Karena itu nantinya jika gugatan mereka itu diterima oleh PT UN, maka pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru itu hanya diikuti oleh Prabowo Subianto. Pak Prabowo tidak cacat, tidak ada yang salah dengan Pak Prabowo, kata dia. Nah, ini memang persoalan hukum ini menjadi debat di antara para ahli-ahli hukum tata negara yang pro maupun kontra. Ferry Amsari misalnya dari Pusako Andalas menyatakan bahwa Gibran kalau diputuskan oleh PT UN itu ya Gibran nanti yang tidak bisa dilantik. Sama dengan argumen yang diajukan oleh Gayus Lumbun. Tapi pakar hukum tata negara yang juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan kemudian juga yang menjadi ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutus Anwar Usman bersalah itu, Profesor Jimli Asidiki, dia berpendapat sebaliknya, kata dia. Ini nggak ada putusan ini tidak bisa digunakan untuk membatalkan pelantikan Gibran. Nah, ini memang posisi Pak Jimli kalau kita amati belakangan ini kan memang sangat pro Gibran ya, termasuk soal Fufu Fafa kan menyatakan bahwa waktu itu dia belum tentu itu Gibran. Dan tapi kalau toh belakangan dia menyatakan itu mungkin benar Gibran, itu nggak ada kaitannya dengan Gibran sebagai wapres, karena itu peristiwanya kan terjadi 10 tahun yang lalu, itu posisinya Pak Jimli. Tapi seperti biasa dalam soal hukum ini selalu ada pro kontra gitu antara satu ahli hukum dengan ahli hukum yang lain. Pertanyaannya sekarang, apakah majelis hakim itu berani memutus untuk membatalkan pelantikan Gibran gitu ya? Kendati saya kira sekarang ini kan situasinya sudah berbeda. Ini menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga cengkeraman kekuasaannya itu sudah mengendur. Kalau ini masih di era Pak Jokowi, kita bisa meyakin bahwa nggak mungkin majelis hakim itu berani memutuskan Gibran itu tidak bisa dilantik. Dan ini kan situasinya sekarang sudah berubah, dan tekanan publik agar Gibran tidak dilantik itu kan juga sangat kuat ini setelah munculnya skandal Fufu Fafa. Saya kira walaupun kita tidak boleh mempengaruhi keputusan hakim dan keputusan hakim itu juga independen gitu, tetap saja para hakim di PT UN itu mengikuti dinamika di masyarakat berkaitan dengan skandal Fufu Fafa yang diduga itu adalah akun milik dari Gibran Rakabuming. Kalau saya masih menggunakan kata diduga, ini kan karena konstruksi hukum ya, karena belum ada putusan hukum. Walaupun banyak sekali para pengamat telematika, termasuk salah satunya Roy Suryo, itu meyakini betul bahwa itu memang Gibran Rakabuming, 99,9% begitu ya. Tapi ini kan ini belum ada keputusan hukumnya. Nah, sekarang ini kan walaupun belum ada putusan hukum, itu publik itu mendorong agar Gibran Rakabuming itu dibatalkan pelantikannya. Jadi kalau kemudian majelis hakim di PT UN itu memutuskan bahwa pelantikan Gibran itu batal karena dia cacat prosesnya, cacat hukum, itu ini mungkin bisa menjadi jalan keluar ya, sehingga tidak lagi jadi polemik. Karena kalau toh katakanlah misalnya sekarang ini Gibran kemudian diputuskan bersalah, dan itu kan masih ada proses hukum lagi nanti banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan kalau tidak puas di situ kan bisa mengajukan lagi ke banding ke Mahkamah Agung. Tapi tetap saja kalau majelis hakim di PT UN itu memutuskan Gibran ini cacat hukum tidak bisa dilantik,
ini saya kira mereka akan dapat dukungan yang sangat luas dan itu bisa menjadi jalan keluar ketimbang kita sekarang ini terlibat dalam perdebatan yang tiada henti berkaitan dengan Fufufafa ini atau Gibran ini. Karena katakanlah kalau misalnya Gibran itu nantinya tetap dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti, nggak ada jaminan bahwa kasus ini akan berhenti. Justru ini akan jadi beban berat buat pemerintahnya Prabowo. Kenapa? Karena bagaimanapun juga basis legitimasi Gibran ini sangat lemah. Dia akan terus dipersoalkan oleh civil society. Tapi kalau PDIP ini tentu saja menarik. Apakah PDIP juga nanti tetap akan kalau katakanlah ini gugatannya ditolak kemudian mengajukan banding. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena kan PDIP ini sekarang dipastikan akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan seperti dikatakan oleh bendahara PDIP Oli Dodo Gambai itu Ibu Megawati itu sudah mengakui pemerintahannya Prabowo Gibran karena itu kemudian mereka memutuskan masuk ke dalam kabinet. Apakah kemudian ini jadi semacam kompromi begitu katakanlah mereka kalau toh ditolak gugatannya nanti mereka tidak akan mengajukan banding karena toh mereka sudah menjadi bagian dari pemerintahnya Prabowo Gibran atau justru mereka setelah dari pemerintahan itu mereka akan terus mempersoalkan karena mereka bagaimanapun juga pasti tidak ikhlas kalau para menteri-menteri PDIP itu berada di bawah posisinya ya, secara hierarki itu di bawah Gibran sebagai wakil presiden. Ini sangat menarik ya, apapun keputusannya nanti yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim PT UN ini dan ini juga akan apakah ini akan menjadi babak baru pertarungan hukum yang nuansanya politik ini akan terus berlanjut atau setelah diputuskan kali ini kemudian ya dan ditolak misalnya PDIP tidak akan melanjutkan lagi kalau itu yang terjadi ya sudah tutup buku. Tetapi kalau kemudian kita bisa menduga ada dua skenario. Pertama, ditolak tapi kemudian PDIP terus melanjutkan gugatan atau kemudian ternyata ini dikabulkan gugatan PDIP dan